Sistem pemungutan pajak di Indonesia. Kita tahu bahwa saat ini pajak di Indonesia itu berbagai macam jenisnya ya. Ada PPH, PPN, kemudian ada PBB, bea materai, belum lagi kalau itu ada pajak daerah kan, yang pajak retribusi, motor dan sebagainya. Tapi di sini kita akan berbicara tentang sistem pemungutan pajak di Indonesia, khususnya kalau pemungutannya pajak pusat. Artinya, sistem pemungutan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Oke, sistem pemungutan pajak di Indonesia. Kita bicara dulu definisinya. Definisi sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem pemungutan merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan atau pajak terutangnya. Contohnya gini, kalau misalkan saya punya penghasilan sekian juta, kira-kira berapa sih pajak saya? Nah, kira-kira yang harus saya lakukan apa? Apakah nanti dihitung oleh petugas pajak, ataukah saya hitung sendiri? Kemudian, apakah kemudian saya setorkan, atau kemudian saya titipkan ke orang lain misalkan? Seperti itulah sistem pemungutan pajak. Nah, sistem di Indonesia sendiri ada 3 jenis. Jenis-jenis sistemnya untuk saat ini ada 3. Yang pertama adalah self-assessment system, atau kita menghitung sendiri penghitungannya. Jadi, definisinya adalah self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang penentuan besaran pajaknya itu dibayarkan sendiri atau dihitung sendiri oleh yang bersangkutan. Artinya, siapa yang punya penghasilan, maka dia juga yang harus menghitung dan juga melaporkan dan juga menyetorkan. Contohnya adalah PPH orang pribadi ataupun badan, atau juga PPN kalau dia statusnya bukan transaksi dengan pemungut gitu, atau transaksi sendiri gitu, transaksi dengan sesama PKP misalkan. Jadi di self assessment ini adalah wajib pajak khususnya diminta untuk ayo dong Anda terbuka gitu, berapa penghasilan Anda sendiri yang declare, Anda sendiri yang tulis, kemudian dari penghasilan itu Anda sendiri yang hitung. Jika penghasilan saya sekian, maka pajaknya sekian. Jika penghasilannya saya turun, maka pajaknya juga ikut turun. Artinya, self-assessment ini, kunci utamanya adalah kejujuran dari yang menghitungnya, dari wajib pajaknya. Gitu. Jadi, sistem di Indonesia sendiri menganut self-assessment ini. Sebagian besar pajak di Indonesia itu menggunakan self-assessment system. Artinya, dia sendiri yang harus menghitung. Contohnya tadi, PPH orang pribadi. Kalau saya punya usaha dagang, omset saya sekian, maka pajaknya yang harus saya bayarkan adalah sekian juta. Dengan cara misalkan kalikan tarif, kurangkan PTKP, dan sebagainya. Ini yang banyak terjadi di Indonesia. Artinya, sistem ini yang dipakai untuk jenis PPH orang pribadi ataupun badan. Berikutnya adalah yang kedua, setelah tadi self-assessment, sekarang official assessment system. Seperti apa? Ini berarti kebalikan dari self-assessment tadi. Kalau self-assessment artinya dia sendiri yang menghitung, wajib pajaknya sendiri yang menghitung. Sementara kalau official assessment system, itu berarti petugas pajaknya yang menghitung. Emang masih ada jenis seperti itu? Masih. Khususnya kalau kita untuk pembayaran PBB. Kalau di pajak sendiri, kalau di DJP sendiri, untuk PBB, sekarang hanya yang khusus P3, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Untuk yang perkotaan dan pedesaan, itu sudah dialihkan ke Pemda. Tapi cara hitungnya tetap sama, kurang lebih sama ya. Jadi, PBB itu kan menjadi terutang ketika sudah mendapatkan STTP, gitu, surat tagihan SPPT, surat pemberitahuan pajak terutang. Nah, setelah mendapatkan SPPT, maka baru kita bayarkan pajaknya. Nah, yang menghitung SPPT tadi, surat pemberitahuan pajak terutang, adalah dari petugas pajak. Jadi biasanya setelah SPPT tersedia, kita dropping, kemudian silakan wajib pajak bayarkan. Kalau misalkan, Pak, terlalu besar nih, nah maka bisa diajukan keberatan, banding, dan sebagainya. Artinya ada upaya hukum di situ. Ini adalah official assessment. Nah, yang terakhir, yang nomor 3 adalah
withholding assessment system. Apa ini withholding? Withholding adalah dalam withholding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga. Siapa pihak ketiga itu? Adalah pihak yang memberikan penghasilan atau pemberi kerja. Contohnya perusahaan, kemudian bendahara, instansi, dan sebagainya. Artinya dia yang memberikan penghasilan tersebut. Contohnya adalah PPh pasal 21, 22, 23, PPh final 4 ayat 2 yang dipotong gitu. Ilustrasinya seperti ini kalau withholding itu. Contohnya pasal 21 ya. Pasal 21 itu kan dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan. Nah, berhubung karyawan ini daripada dia repot harus menghitung sendiri, harus self-assessment sendiri, dia harus hitung, dia harus setor sendiri, dan sebagainya, maka negara memberikan amanahnya ke perusahaan tadi, ke pemberi kerja tadi, tolong dong karyawannya ini tolong dipotong pajak gitu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Contohnya pasal 21 tadi. Jika penghasilannya sudah di atas PTKP, maka silakan potong pajak pasal 21-nya. Kemudian silakan setor dan laporkan. Artinya withholding ini adalah yang memotong, yang menghitung adalah dari pemberi kerjanya. Jadi si penerima, dalam hari ini karyawan atau wajib pajak karyawannya ya, cukup terima bersih saja. Artinya dia ya sudah, penghasilan saya sekian, dipotong pajaknya sekian. Nah, hal penting di withholding ini adalah namanya bukti potong. Ada namanya bukti potong ataupun bukti pungut. Jadi, bagi pemberi kerja, dia wajib membuat bukti potong atau membuat bukti pungutnya. Setelah itu, bukti potong tadi harus diserahkan ke yang bersangkutan, yang menerima penghasilan. Bagaimana jika tidak? Maka dua-duanya akan rugi. Yang satu dia nggak dapat bukti potong, karena bisa jadi dianggap belum membayar pajaknya, sementara bagi si pemberi kerja akan dikenakan sanksi. Karena seharusnya dia harus membuat bukti potong tersebut. Contohnya pasal 21, 23, 22 tadi. Gitu. Oke, jadi kalau saya rekap, sistem pemungutan pajak di Indonesia, khususnya yang dikelola oleh DJP, pajak yang dikelola oleh DJP itu ada 3. Yang pertama adalah official assessment, kemudian yang pertama adalah self-assessment, kemudian official assessment, kemudian yang terakhir adalah withholding system. Jadi self, kemudian official, kemudian yang terakhir adalah withholding system. Yang mana itu beda-beda kasusnya. Kalau self-assessment, itu contohnya PPh orang pribadi atau badan. Sementara kalau yang official assessment, itu contohnya adalah PBB. Kemudian kalau yang withholding, itu contohnya adalah potong dan pungut, PPh potput istilahnya. Ada pasal 21, 22, 23. Baik, itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih atas waktunya, dan silakan subscribe apabila channel ini berguna, dan share jika ada yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.